Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata di hari kelima di daily vlog ini. Dan hari ini aku ke dokter pagi ini karena ini aku harus ngecek kakiku. Buat teman-teman yang belum tahu, aku sempat kecelakaan pas main ski bulan Februari kemarin, dan terus aku bulan Mei ada operasi, dan ini kontrol. Jalanku masih agak pincang, jadi sebenarnya mungkin masih butuh waktu sampai bener-bener bisa jalan normal ya. Ini dokternya di deket taman yang cukup besar di tengah kota, dan ini ada kayak tempat mainan anak-anaknya besar banget teman-teman. Ya keren kan, kayak apa ya, tempat mainannya nih. Seru banget deh buat anak-anak. Ya dokternya di lantai 2, dan ini bangunannya udah tua banget. Tapi di bangunan tua kayak gini nih dokternya yang nanganin tim olimpiadenya Swiss ya teman-teman. Dokter Loiman, lantai 2. Ya teman-teman, tadi udah dari dokter, aman-aman semuanya. Aku harus lebih rutin fisioterapinya katanya. Sekarang kita cari sarapan yuk, karena masih pagi banget. Banyak banget burung daranya. Kenapa ya? Ya teman-teman, ini kita lagi berada di daerah di kota Basel yang banyak banget imigrannya ya. Jadi orang asing yang tinggal di sini. Maksudnya orang asing tapi yang mungkin udah menetap di sini ya, udah punya paspor Swiss dan segala macam. Ya jadi makanya di daerah sini kita sering lihat orang pakai jilbab. Terusnya aku tahu ada deket sini ada 2 masjid, walaupun kecil ya tapi ada masjid. Dan so ini sarapan kita, paus cocola kesukaanku, terusnya americano, sama untuk kopinya kita dikasih coklat kecil kayak gini teman-teman. Ini harganya 8,2 atau sekitar 150.000 rupiah kalau dirupiahkan ya. Yuk, enjoy yuk. Ya kita duduk dulu di park ini, terus nanti kalau udah kita selesai sarapan baru kita pulang ya. Yuk kita sarapan di sini dulu yuk. Ini di sini banyak anak-anak, jadi mungkin aku harus lebih hati-hati ngerekamnya ya, karena nggak ada orang tua yang seneng anaknya masuk kamera di sini. Ya teman-teman, tadi yang aku maksud lebih banyak bukan orang Eropanya itu salah mungkin ya, lebih karena orang Turki juga sebenarnya ada bagian dari Turki yang Eropa juga ya, sama kebanyakan di sini juga ada dari Eropa Timur yang juga Eropa juga gitu ya. Jadi kayak daerah Balkan, Yugoslavia gitu-gitu termasuknya juga orang Eropa sebenarnya. Jadi bukan orang Eropanya, tapi kayak bukan dari Eropa Barat, bukan dari Swiss, Prancis, Belanda gitu-gitu deh pokoknya di daerah sini. Ya menariknya di daerah sini juga harga sewa apartemennya tuh juga agak sedikit lebih murah dibandingin di daerah tempat aku tinggal misalnya. Apa ya efeknya ya, aku juga nggak mau salah bilang ya karena banyak orang asing di sini mungkin. Jadi apakah itu faktor yang membuat harga-harga di sini lebih murah atau apa, itu kalian sendiri deh yang mikir. Tulis di komentar ya, kenapa daerah-daerah di Eropa yang banyak pendatangnya itu biasanya cenderung harga apartemennya lebih murah. Dan di daerah sini juga ada daerah yang terkenal, kalau kalian mau cari obat-obatan terlarang di kota Basel, itu cari ganja atau apa gitu, ada daerah di dekat dari sini yang udah bukan rahasia umum, udah jadi rahasia umum gitu kan. Dan entah kenapa sama polisi juga dibiarin aja gitu, mereka nggak dibasmi, tapi mungkin cuma dikontrol sedikit kadang-kadang aja gitu ya. Jadi daerah sini ada juga red light district sama orang jual narkoba daerah sini. Jadi mungkin itu penyebabnya ya. Akhirnya sampai rumah lagi. Sedikit informasi aja teman-teman. Tadi aku di dokter itu kecelakaannya bulan Februari, dan di situ aku dikasih libur 1 bulan sama dokter.
Terusnya bulan Mei aku operasi, dikasih lagi libur 1 bulan lagi sama dokter. Dan terus abis selesai 1 bulan libur itu terus aku boleh kerja 50%. Dan ini terakhir dia bilang aku boleh kerja 80%, jadi 20% aku tetap dihitung sakit. Ini semua yang bayar asuransi gitu kan. Tapi tetap aja nggak enak juga gitu ya kalau kita udah, jadi total udah hampir 3 bulan aku sakit gitu, nggak kerja. Jadi walaupun kantor kita, pemberi kerja kita nggak bisa maksa kita buat kerja gitu, tapi tetap aja ada kayak ya sebenarnya kita bisa kerja remote, terusnya kayak temen-temen lihat aku bisa keluar rumah, tapi dokternya bilang dia tetap ngasih aku sakit gitu karena aku harus ke fisio 2 kali seminggu dan aku juga harus latihan di rumah. Dan seandainya dia nggak ngasih sakit 20%, itu berarti aku bakal pakai waktu di luar waktu kerjaku, dan atau misalnya kita pakai waktu kerja aku bakal minus gitu ya, jadi aku harus ganti dengan harus nggak kerja lebih banyak malam harinya. Jangan sampai karena kita harus kerja kita recovery kita jadi lebih lambat gitu ya. Bener sih, cuman kita kadang justifikasi sama kantor itu yang agak bukan susah sih, nggak enak aja gitu ya. Aku nggak tahu apa karena aku dari Indonesia jadi punya mentalitas seperti itu, nggak tahu juga. Ya teman-teman, aku pengen nunjukin sedikit masalah yang lagi kita hadapin. Sebenarnya tiap musim panas sih. Tiap musim panas itu ada ini loh, serangga ini loh. Tuh, kalian lihat nggak? Serangga. Nah ini yang suka datang masuk ke tempat dimana kita nyimpan makanan. Makanya solusinya sekarang kita beli kayak Tupperware gini banyak. Jadi kalau misalnya kita masukin kayak gini, jadinya nanti kayak gini nih. Jadi kayak aman. Jadi mereka nggak bisa nyerang makanan kita. Sekarang kita pergi ke fisioterapi. 25 menit aja ya, tapi aku pergi lebih awal karena di sana mau latihan dulu. Jadi di tempat fisionya memang ada tempat latihan, jadi sama terapisnya cuma 25 menit, tapi sebelum itu kita harus latihan sendiri ya. Ya tempat fisioterapinya itu nggak begitu jauh dari rumahku ya, cuma jalan kaki cuma 5 menit udah nyampe. Iya, terapi fisio itu banyak banget kalau di Swiss ya, jadi kayaknya tuh pekerjaan yang cukup favorit, dan mungkin karena pasiennya banyak banget juga gitu ya, jadi hampir di setiap kuartir tempat permukiman gitu pasti ada satu fisioterapis minimal ya. Udah sampai, ini dia. Eigentlich müsste ja normal Ya teman-teman, baru aja selesai dari fisio. Dan sekarang kita pergi ke supermarket bentar, beli minuman, terus kita nongkrong-nongkrong bentar ya. Supermarket dulu teman-teman. Kita beli kopi dingin ya. Ini kesukaanku nih. Sama kita mau beli ini teman-teman. Empeng. Ini buat umur 6-16 bulan. Nah, cocok nih buat Lian. Soalnya setiap aku tidur sama dia, terus empengnya lepas, dia nangis, aku sibuk nyari-nyari karena gelap, pusing. Jadi kalau banyak kayak gini mungkin lebih aman ya. Kita bayar. Mana? Ini. Tuh, 17.
Oke, teman-teman kita nongkrong di sini dulu. Tuh lihat tuh. Lihat nggak kalian ada orang lagi grup itu lagi di interview sama polisi. Kayaknya mereka nyimeng atau apa, nggak tahu. Ini, di dalamnya ini ada biskuitnya dan biskuitnya ini kita simpan buat Seno. Oke, kita coba yuk. Aduh teman-teman, pulang lagi dari visio. Ya teman-teman, sayangnya hari ini nggak banyak yang bisa kutunjukin ke kalian. Dan mungkin baru besok lagi, karena nggak setiap hari itu menarik dan banyak hal yang bisa kutunjukin. Jadi ada hari-hari yang mungkin aku aja sendiri boring ya, apalagi kalian nontonin ya. Jadi nggak apa-apa, tapi tetap kita tutup vlog hari ini. Dan semoga besok lebih baik lagi. Dan buat kalian sehat selalu dan sehat selalu dan selamat berat dan sehat selalu dan tetap produktif dan selalu beraktivitas. Apa sih?